Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 22 Januari 2026, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga. Dan mengawali perenungan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih dan anugerah-Mu dalam perjalanan kehidupan kami sungguh sempurna. Kau menghantar kami untuk terus menjalani kehidupan ini sampai hari ini. Dan mengawali segala rangkaian kehidupan, tugas dan tanggung jawab kami hari ini, kami beribadah kepada Tuhan dan hendak merenungkan firman-Mu. Maka terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca di saat ini dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, di hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-14. Firman dituliskan demikian. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Demikian firman, mari merenungkan dengan tema sungai yang tetap ada dan terus mengalir. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita merenungkan sungai-sungai yang melimpah dan makmur, namun sudah tidak dapat kita lihat di peta dunia. Ada banyak sungai di dunia ini yang memang sudah tidak ada ataupun mengering. Namun yang perlu diperhatikan adalah dua sungai yang terus mengalir. Aliran air yang sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Bacaan Alkitab kita hari ini adalah tentang Sungai Tigris dan Efrat. Sungai yang ketiga yaitu Tigris yang merupakan nama kuno sebuah sungai di Mesopotamia. Tigris dikaitkan dengan kekuatan dan kemuliaan karena mengalir ke arah tanah yang dikenal sebagai pusat dari kekaisaran besar yaitu Asyur dan Babel. Sungai ini secara metafora menggambarkan aliran hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan Allah, mengalir ke bangsa-bangsa dan memperluas pemahaman akan kuasa Tuhan Allah di seluruh dunia. Yang keempat, Sungai Efrat. Sungai ini metafora menggambarkan peradaban dan pertumbuhan, karena di tepi sungai inilah beberapa peradaban pertama yang besar berkembang di dunia. Sungai ini melambangkan keabadian dan kelanjutan kehidupan, karena sungai ini memberikan kehidupan untuk pertanian dan menopang kehidupan banyak bangsa. Kedua sungai ini masih tetap ada hingga sekarang dan berada di peta dunia, tidak seperti sungai Pison dan Gihon. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, gambaran air sungai yang memberi hikmat, pengetahuan bagi semua bangsa dan juga yang memberikan kehidupan bagi pertanian untuk bangsa-bangsa besar, semuanya berasal dari Tuhan Allah. Nah, bacaan ini mengajak kita untuk merefleksikan kembali apa yang Tuhan Allah sudah anugerahkan bagi kita dan seluruh ciptaan, yaitu air sebagai anugerah yang tidak semua orang bisa menikmati dengan mudah. Air menggambarkan karya Tuhan Allah yang secara terus-menerus memberikan kehidupan, memulihkan dan menyelamatkan umat-Nya. Yesus Kristus menawarkan air yang bukan hanya menghentikan haus untuk selama-lamanya, namun menjadi mata air kehidupan di dalam diri manusia dan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita mungkin bisa bandingkan Yohanes 4 ayat 14. Nah, firman Tuhan Allah ini mengundang kita untuk merenungkan keberadaan kita sebagai manusia yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan Allah, sumber kehidupan sejati, dan juga untuk menjadi aliran sungai yang tetap mengalir bagi semua ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, sumber hidup kami,
Kami bersyukur di saat ini kami boleh diberikan kesempatan lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang kuasa Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu, manusia termasuk alam ciptaan, aliran-aliran sungai, air yang memberikan kehidupan. Karena baca dari kebenaran firman Tuhan ini bagaimana juga mengagungkan Tuhan dengan segala karya ciptaan Tuhan dalam kehidupan ini yang terus-menerus memberikan kehidupan kepada kami. Sambil kami terus mengingat bahwa di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus sumber kehidupan itu sendiri. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus terus berdoa, Pak Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami umat-Mu, pribadi, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara, terus ada di dalam hadirat Tuhan, terus ada di dalam Tuhan, menjalani kehidupan sesuai kehendak Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu, persekutuan gereja-Mu, biar Tuhan terus tuntun dan sertai, sehingga umat gereja-Mu tetap ada di jalan yang Tuhan kehendaki, jalan yang benar. Sebab itu berkati gereja-Mu ya Tuhan, secara khusus Jemaat Maranatha Selatan, dimanapun berada, dari kolom 1 hingga 27 ada dalam pemberkatan Tuhan. Bahkan mereka yang setia mendengarkan renungan harian keluarga ini, dimanapun mereka berada, tetap diberkati disertai oleh Tuhan. Berdoa pula kiranya Tuhan menuntun kami dikala kami diperhadapkan dengan pergumulan, rupa-rupa pergumulan dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memampukan kami menghadapinya. Tuhan, dalam sukacita iman, oleh karena berbagai berkat Tuhan, biarlah sukacita terus terarah hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Berkati pada hamba-hamba pelayan-Mu, pelayan khusus diaken, penatua, guru agama, pendeta, keluarga, komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, badan pekerja, kostor pegawai, tim multimedia, semua ada dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Demikian juga Panji Yosua, tetap ada dalam pemberkatan Tuhan. Gereja-Mu, baik di jemaat, di wilayah, di sinode, para pemimpinnya, diberkati dan disertai dimampukan dalam melaksanakan panggilan pelayanan. Pemerintah, para pemimpin, dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan mereka dan tugas tanggung jawab kepemerintahan yang ada. TNI Polri demikian juga diberkati disertai oleh Tuhan. Sepanjang kehidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan Tuhan, kehidupan kami diberkati, kehidupan kami dituntun dan disertai. Ini kami yang berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan harian keluarga saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Jangan lupa untuk selalu mengikuti renungan ini dari hari ke hari lewat channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.